Kembali lagi dengan saya adik-adik semuanya. Kita coba akan melanjutkan membahas latihan soal TKA Matematika SMP paket 4. Oke, sekarang nomor 26 ya adik-adik. Perhatikan gambar grafik di samping. Oke, diberikan gambar grafik ya. Ini kayaknya persamaan garis lurus nih. Pada persamaan kedua garis saling berpotongan pada satu titik. Titik tersebut berturut-turut adalah. Wah, ini kita cari dulu tentu persamaan apa yang membentuk garis K dan garis L ini. Oke. Kalau dibuat untuk persamaan garis sebenarnya lebih mudah ya kalau jika diketahui gambarnya. Nah, sekarang kita coba nih. Untuk garis K, oke, bisa dilihat adik-adik ya. Garis K itu persamaannya triknya begini. Itu kan melalui titik min 3,0 dan ini 0,3. Ini yang sumbunya sumbu Y yang dia 3 jadikan koefisien X. Maksudnya adalah jadinya 3X gitu ya. Nah, sedangkan yang ini yang sumbu X-nya min 3 jadikan koefisien Y. Karena di sini minus maka dia minus. Jadi minus 3Y gitu ya adik-adik. Nah, kemudian 3 kali min 3 untuk hasilnya di sini. Maka 3 kali min 3 diperoleh min 9. Oke, itu triknya ya adik-adik. Nah, semuanya saya bagi dengan 3 tentunya. Ini menjadi X dikurang Y sama dengan minus 3. Oke, paham ya adik-adik? Karena semuanya dibagi dengan 3. Oke, selanjutnya kita cari lagi garis L. Oke, persamaan garis L ya. Oke, saya tulis mungkin persamaan garis. Oke, persamaan garis L di sini bentuknya sama ya atau rumusnya, maka yang koordinatnya di sini kenanya 0,2, berarti 2 ini yang Y jadikan koefisien X. Jadinya 2X gitu ya. Nah, sedangkan yang di sini yang X-nya titiknya 2,0 atau X-nya 2 jadikan koefisien Y. Jadinya tambah dia ya, tambah 2Y gitu ya. Sama dengan ya hasilnya itu tinggal kita kali 2 kali 2 maka diperoleh 4. Gitu ya adik-adik. Nah, semuanya bisa lagi dibagi dengan 2 maka kita peroleh X tambah dengan Y ya sama dengan 2. Kita lakukan eliminasi substitusi ya. Ini biasanya dikatakan dengan persamaan 1, yang ini biasanya dikatakan persamaan 2. Oke, ada 2 persamaan. Selanjutnya lakukan eliminasi substitusi. Saya tulis kembali dulu ya. Coba X kurang dengan Y sama dengan minus 3. Kemudian X tambah Y ya sama dengan 2. Oke. Selanjutnya ini kalau dilihat kita langsung bisa menghilangkan dia variabel X, kita kurangi ya. Karena X dikurangi X hasilnya 0. Min Y dikurang Y itu diperoleh minus 2Y gitu ya. Sama dengan minus 3 kurang 2 nih, maka dia minus 5. Oke gitu ya. Nah, selanjutnya karena ini pengali di sini maka jadikan pembagian, karena sama-sama juga negatif jadinya 5/2. Itulah nilai Y. Nah, boleh kita langsung cek aja nih. C nya bisa jadi, A nya juga bisa jadi. Berarti A dan C. Selanjutnya mencari nilai X, saya substitusi Y nya ke sini ya, ke persamaan 1. Berarti mungkin saya tulis dulu sedikit ya soalnya. X kurang dengan Y sama dengan minus 3. Y saya gantikan jadi X kurang 5/2 sama dengan minus 3. Berarti X jadi pindahkan ini min 5/2 jadi positif kan. Jadinya 5/2 positif kurangi 3. Jadi X sama dengan ya ini jadinya kan kita kali 2 kali 3 ya. Berarti 2 kali 3 6, jadinya 5 kurang 6 bagi 2. Nah, 5 kurang 6 kan min 1, berarti min 1/2. Kita cek min 1/2 alfa jawabannya. Oke, seperti itu adik-adik. Kita bahas lanjut nomor 27. Budi dan Citra pergi berbelanja di toko. Ini sepertinya di toko ya. Mohon maaf, di toko. Oke. Di toko swalayan, mereka berdua ingin membeli perlengkapan sekolahnya.
untuk persiapan tahun ajaran baru. Budi membeli 5 buah pensil dan 7 buah pulpen seharga Rp45.500. Sedangkan Citra membeli barang yang sama, yaitu 7 buah pensil dan 10 buah pulpen seharga Rp64.500. Jika mereka berdua ingin mengetahui harga sebuah pensil dan harga sebuah pulpen, maka masing-masing harga barang adalah titik-titik. Wah, ini lumayan ya soalnya. Biasanya ini kalau ada soal begini, biasanya ya itu namanya soal cerita dari materi sistem persamaan linear dua variabel, gitu ya. Nah, sekarang kita cek nih untuk membuat dalam bentuk matematikanya. Si Budi membeli 7 buah pensil dan 7 buah pulpen. Ini yang dimisalkan bukan Budi maupun Citra yang kita misalkan variabelnya, ya, yaitu yang kita misalkan adalah pensil dan pulpennya, gitu. Berarti pensil saya pakai P, pensil pulpen ini mirip ya, S ya, saya pakai pensil itu S. Nah, kalau dibuat jadinya 5S ditambah dengan 7, kalau pulpen saya ambil P aja, 7P. Oke, sama dengan harganya adalah 45.000 ya, Rp45.500. Oke, yang di bawah lagi persamaan kedua 7S. 7S ditambah dengan 10P sama dengan Rp64.500. Oke. Ya, dari dua persamaan ini tentu saya eliminasi ya. Kita lakukan eliminasi substitusi. Nah, untuk eliminasi substitusi ini persamaannya coba saya ambil persamaan, hilangkan variabel S ya supaya lebih mudah. Berarti ini saya kali dengan 7 ya, kita tukar jadi 7 lari ke atas, 5 lari ke bawah, jadi pengali gitu ya. Nah, semuanya saya kali dengan 7. Berarti ini 35 ya. 35S ditambah 7 kali 7 49P sama dengan 45.500 kali 7. Kita lakukan pembagian aja, pengali aja. 55. Oke, 455 aja ya, tambahkan 0 nanti 2. 5 kali 7 35, 5 simpan 3, 35 juga, 35 tambah 3 38, 8 simpan 3, 4 kali 7 28 tambah 3 31. Nah, ini tambah 02 tadi ya. Oke, Rp318.500. Oke, itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kita coba hitung lagi. 35 ke 7 kali 5 kan 35S, kemudian ditambah 10 kali 5 50P sama dengan ya 64.500 kita kali 5. Oke, ini tentu 0. Ini 02, 5 kali 5 25, 5 simpan 2, 4 kali 5 20 tambah 2 22, 2 simpan 2, 6 kali 5 30 tambah 2 32. Berarti ini 322.500. Oke, nah sekarang kita lakukan eliminasi. Oke, berarti ini kurang ya, kurang, berarti ini habis 49P kurangi 50P minus ya, minus 1 atau minus P sama dengan, nah ini 31. Ini kitanya kurang kebalik aja ya. Kalau ini untuk memperoleh nilainya ini kita lakukan pengurangan terbalik, jadi 322.500 dikurangi dengan 318.500. Oke, saya kurangi ini 500 0 habis, ini jadinya 03. Kemudian ini kita pinjam, ini kan sisa 1, yang ini sisa 12. 12 kurang 8 4. Oke, ternyata ini 4.000, tapi dia minus ya, karena ini kan pengurangannya dia kan lebih besar angka minusnya ini. Minus 4.000. Artinya nilai P-nya berarti harga apa dia? Pulpen. Harga pulpennya adalah Rp4.000. Oke, gitu ya.
Nah, sekarang untuk mencari pensil, substitusi kan? Ya, substitusi nilai P. Jadi, saya ambil di persamaan 1 supaya lebih mudah kita hitung. Jadinya 5S ditambah dengan 7P. Mungkin saya langsung substitusi. P-nya saya ganti 4000 gitu ya. Nah, sama dengan, nah ini nih 45.500. Ini nggak apa-apa, kita abaikan aja dulu yang rupiahnya ya. Oke, selanjutnya ini kita kali, berarti tetap ini 5S ditambah dengan 7 kali 4 28. Ini 28.000. Ya, sama dengan 45.500. Oke. Selanjutnya 5S tetap. Oke. Nah, ini 28-nya kita pindah ke ruas kanan ya. Jadinya ini tetap 45.500 dikurangi ya 28.000 gitu. Berarti lakukan nanti pembagian untuk mencari S, pasti bagi 5. Nah, 45.500 nih dikurangi 28.000. Mungkin saya kurangi di sini aja 500. Oke, 28.000. Nah, kurangi ini 5 turun kan 0 0 ya. Nah, ini kan nggak bisa nih kita pinjam di sini. Ini kan jadinya 15. Ini jadinya 3. 15 kurang 8 itu 7. 7 ya. 3 kurang 1 ini 1. Oke. Berarti ini 17.500. Baru kita bagi lagi dengan 5. Ya, 17.500 kita bagi dengan 5. Ini sekitar 3, karena 3 kali 5 15. Kurang ini sisa 2, ini turun 5, ini 5. 5 kali 5 25. Nah, sekarang kurang ini 0, masih ada sisa 2 nolnya, ini naikkan saja di atas. Oke, jadi hasilnya untuk S adalah 3.500. Berarti di sini ya, untuk harga pulpen, coba kita cek pensil dulu ya. Pensilnya 3.500. Oke. Pulpennya 4.000. Nah, salah nih. Salah yang ini. 3.000 ini juga salah. Harusnya 3.500. Oke, salah. 3.500 4.000. Oke, jawabannya adalah C. Jadi gitu ya adik-adik untuk menjawab soal nomor 27. Kita lanjut nomor 28. Diketahui persamaan linear 4x kurang 6y sama dengan minus 24. Gambar grafik dari persamaan tersebut adalah, wah ini lumayan ya. Tapi sebenarnya ada cara cepatnya ya adik-adik. Sama seperti soal sebelumnya yang saya bahas tadi di nomor 26 itu kalau nggak salah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini bisa kita buat dalam bentuk lihat gambar aja dulu. Nah, untuk persamaan yang bagian A, persamaan garisnya kan dia melalui 4 nih ya. 4 dengan 6. Yang artinya 4 ini kita jadikan koefisien si X. Nah, gitu ya. Oke, untuk opsi A gitu ya. Maka dia jadinya 4x. Baru di sini minus 6 yang sumbunya sumbu X. Ini kan sumbu X dan sumbu Y kan. Nah, dia kan minus 6 jadikan koefisien Y, artinya minus 6Y. Sama dengan, nah untuk hasilnya kita kali 4 kali minus 6. Jadi minus 24. Gitu ya. Nah, ternyata dia cocok dengan soal, maka dapat jawabannya alfa. Wah, ini lumayan mudah ya. Nah, gitu. Ada nggak cara lainnya, Kak? Ada. Cara lainnya adalah, misalkan kita ambil untuk soal ini, ya, untuk yang 4x dari soal, 4x kurang 6y sama dengan minus 24. Ya, caranya adalah substitusi x-nya 0. Jika x-nya 0, maka y-nya berapa gitu. Kalau x-nya 0, istilahnya abaikan ini. Jadi hilangkan. Kalau hilangkan ini, y-nya berapa? Maka y-nya adalah ya sama-sama minus, berarti 24 bagi dengan 6. Dia nilainya 4. Yang artinya y-nya 4. Kita cek aja y-nya 4. Nah, bisa ini, gitu kan? Nah, ini kan nggak mungkin. Selanjutnya, ganti lagi y-nya 0. Ya, gitu cara mudahnya ya, adik-adik. Nah, untuk di sini y-nya 0, berapa dia x-nya? Nah, kalau y-nya 0, berarti abaikan lagi ini nih. Ya, abaikan ini berarti
Kalau untuk mengabaikan ini, X-nya nanti kan bagi 4, berarti X itu sama dengan minus 24 bagi dengan 4. Hasilnya adalah minus 6. X-nya minus 6. Nah, cek aja nih, ini kan salah ya. Nah, ini ketemu. Gitu, jawabannya yang tepat alfa. Nah, gitu ya adik-adik. Oke, semoga bisa membantu nomor 28 dengan trik cepat seperti ini. Kita lanjut nomor 29. Oke, nomor 29 ini sama dengan soal sebelumnya ya. Coba kita cek. Diketahui grafik persamaan linear dua variabel berikut ini. Oke, ini diberikan persamaan garis yang sesuai adalah, wah ini gampang sekali ya. Nah, untuk koefisien X-nya itu lihat sumbu Y. Di sini minus 4. Artinya jadinya minus 4X gitu ya. Nah, ini kan sumbu Y kan. Nah, jadikan koefisien X karena kenanya kan di sini. Ditambah atau dikurangi tergantung dari koefisien si X ini. Si sumbu Y ini. Sumbu sumbu X ya, mohon maaf. Sumbu X ini dia kan minus 6, berarti dia minus 6Y. Gitu ya, saling tukar dia sumbunya sama dengan kita kali ini nih ya, minus 4 kali minus 6 diperoleh positif 24. Ya, gitu adik-adik. Nah, tinggal kita cek aja nih di opsi apa yang tepat. Minus 4X. Ini ketemu. Jawabannya adalah delta. Coba saya cek lagi. Oke, delta ya. Ini bisa dilihat juga, mungkin jawabannya bisa juga C ya. Iya, coba kita kali dengan negatif ini adik-adik. Kita kali dengan negatif 1. Kalau ini negatif jadinya 4X positif. Ini kali juga dengan negatif jadinya plus 6Y. Ini kali negatif, ini minus 24. Ini bisa juga C ya. Oke, mungkin kita pilih salah satu saja ya. Mungkin ambil saja opsinya jawabannya delta. Mungkin kita ambil, hilangkan saja ini ya. Biasanya kalau ada soal 2 begini, ada juga sih opsinya bisa memilih lebih dari satu opsi ya, untuk pilihan ganda seperti ini. Mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasannya. Jadi apa lebih jelasnya? Jawabannya yang jelas delta ya. Kita lanjut nomor 30. Diketahui grafik persamaan linear dua variabel berikut ini. Ini lumayan lagi nih soalnya ya. Nah, sekarang kita cek lagi sumbu Y-nya. Oke, sumbu Y dia kenanya min 3. Berarti min 3X gitu kan. Kemudian sumbu X-nya kenanya 5. Berarti positif kan? Positif 5Y. Gitu ya. Sama dengan hasilnya min 3 kali 5, min 15. Gitu ya adik-adik. Oke, dapat persamaan garisnya. Sekarang kita cek. Berilah tanda checklist pada beberapa pernyataan berikut ini, benar atau salah. 1. Persamaan garis tersebut adalah 4X kurang 3Y sama dengan min 12. Ini salah ya. Oke, kita beri checklist di S. Selanjutnya gradien garis adalah 3/4. Nah, untuk gradien garis ini coba kita cek dulu. Rumus dari persamaan gradien garis ya adalah jika bentuk persamaan garisnya AX ditambah dengan BY sama dengan C, gradien disingkat dengan M namanya. Itu ya adik-adik. Oke. Itu rumusnya adalah minus baru apa koefisiennya si X gitu ya. Koefisiennya kan A. Dibagi apa koefisiennya si B, si Y. Maka B berarti gradiennya ini adalah minus A per B. Nah, kalau grafik ini M-nya adalah ya koefisien si X. Jadi minus dulu nih. Minus baru koefisien si X min 3 dibagi koefisien Y 5. Nah, hasilnya ini ya minus ketemu minus kan positif, jadinya positif 3/5. Sama enggak? Oke, beda ya, maka dia salah. Selanjutnya yang ketiga, garis tersebut juga melalui titik A min 4, minus 6. Oke, untuk yang ketiga ini kita cek gini. Uji atau masukkan X-nya 4, Y-nya minus 6. X-nya min 4, Y-nya minus 6. Benar nggak hasilnya minus 15? Oke, saya masukkan minus 3 kali dengan minus 4 ditambah 5 kali minus 6. Ya, sama dengan minus 15.
min 3 kali min 4 positif 12 ya. Oke. Kemudian 5 kali 6 minus 30 sama dengan minus 15. Nah, ini benar nggak hasilnya? Ini kan minus 18 ya. Nah, ternyata tidak sama. Jadi istilahnya sistem uji namanya ini adik-adik ya. Nah, dia salah gitu ya. Selanjutnya keempat, jika garis K melalui titik B. Jadi ada sebuah garis K melalui titik B tegak lurus dengan garis tersebut. Ya, tegak lurus dengan garis tersebut. Maka persamaan garis K adalah, nah ini untuk yang keempat kita buat lagi persamaan garis nih. Untuk yang di sini saya hapus aja. Jika ingin menulis silahkan di pause aja videonya ya adik-adik. Oke, untuk yang keempat ini ternyata garis K kita cari dulu gradiennya ya. Gradiennya dari tegak lurus dari persamaan garis ini. Gitu ya. Nah, untuk kalau dia tegak lurus ya, tegak lurus, gradiennya itu lurus. Maka gradiennya rumusnya anggap ini M2 ya. Untuk yang garis K ini maka minus 1 per M1. Nah, itu rumusnya. M1 ini adalah gradiennya dari si garis ini. Gradiennya tadi kan 3 per 5. Artinya ini sebenarnya tinggal dibalik aja sih. M2 nya adalah minus. Nah, 3 per 5 jadinya 5 per 3. Ah, gitu dia adik-adik, bisa dipahami ya. Nah, garis K juga ini kan melalui titik B, maka koordinat B nya adalah 2,6. Nah, sekarang untuk rumus persamaan garis lurus diketahui koordinat 1 sama melalui gradien. Rumusnya adalah Y sama dengan M kurung X dikurangi dengan X1 baru ditambah dengan Y1. Gitu ya rumusnya. Ini adik-adik perlu dihafal ya. Nah, Y sama dengan M-nya kita ganti 5 per 3. Kemudian X dikurang X1-nya adalah 2 ditambah Y1-nya 6. Oke, kita sederhanakan. Berarti ini tetap ini caranya kita kali silang 3-nya ya. 3-nya yang ini ya. Ternyata ini kita kali ke sini ya adik-adik. Sama juga 3 ini kita kali ke sini supaya hilang 3-nya, supaya tidak membentuk pecahan. Gitu ya. Oke, kita sederhana. Ini jadinya 3Y. Oke. Sama dengan ini kita kali masuk minus 5-nya, minus 5X. Oke. Minus 5 kita kali masuk juga jadinya positif 10. Ya, baru ditambah dengan 3 kali 6 18. Sederhanakan. Ini kita pindah ke ruas kiri jadinya 3Y. Ini jadi positif 5X. Ya gitu ya, sama dengan ya 10 tambah 18 28. Oke, sama enggak? Beda ya. Berarti jawabannya salah. Yang kelima terakhir, garis tersebut juga melalui titik P 16,9. Garis tersebut ini ya kembali ke garis pada soal. Ya, persamaan garisnya kan yang ini ya. Ini nih persamaan garisnya kan yang tadi kita dapat. Nah, kita uji lagi langkahnya sama dengan nomor 3. Ganti X nya 16. Berarti yang kelima ini min 3 kali dengan 16. Ditambah dengan 5 kali Y nya 9. Apakah benar dia minus 15? Gitu ya. 3 kali min 16 berarti ini minus 48 ditambah 5 kali 9 45 ya, sama dengan minus 15. Nah, ini kan sekitar min 3 ya. Min 48 tambah 45 itu dia min 3. Apakah sama dengan min 15? Ya, salah. Oke, gitu ya. Nah, untuk di pembahasan video kita kali ini sampai di sini saja dulu. Jangan lupa stand by terus di channel saya adik-adik, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya. Boleh juga bagikan ke teman-temannya ya adik-adik. Kita akhiri. Sekian.